Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Rahma. Di sini saya mau memaparkan materi yang pertama mengenai Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai sendiri merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia, lebih tepatnya kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Nah, diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Nah, kerajaan ini itu terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kaman, di daerah Kalimantan Timur. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua. Di antaranya ditemukannya prasasti atau disebut Yupa. Nah, dalam Yupa-Yupa sendiri ini memiliki atau memuat beberapa informasi, namun saya tidak akan menjelaskannya, nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, salah satunya ada yang menyebutkan tentang siapa sih raja pertama yang mendirikan kerajaan Kutai. Nah, raja pertama atau orang pertama yang mendirikan kerajaan Kutai merupakan Kudungga. Ada juga bukti lain yang menunjukkan bahwa kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia, yaitu tulisan Cina. Masuk ke slide selanjutnya. Nah, bukti lain itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu adanya tulisan Cina. Nah, tulisan Cina apa sih? Nah, kan pada zaman dulu orang-orang Cina atau penulis-penulis Cina rajin menuliskan suatu daerah atau tempat-tempat yang mereka anggap asing atau aneh atau yang baru mereka kunjungi. Nah, kerajaan Kutai sendiri atau lebih tepatnya sih penulisan-penulisan Cina ini memuat tentang wilayah yang ada di Kalimantan Timur tersebut. Nah, tulisan Cina yang memuat tentang wilayah Kalimantan ini ada pada dinasti Tang yang menyebutkan mengenai wilayah-wilayah Indonesia, utamanya di daerah Kalimantan. Pada dasarnya, penulis-penulis Cina ini telah menuliskan beberapa berita mengenai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia atau di Nusantara sendiri. Nah, di antaranya seperti Pulau Jawa pada abad ke-5 serta Sumatera. Ini diperkirakan pada dinasti Liang. Nah, kenapa sih wilayah Kalimantan sendiri ini terkuaknya ini baru-baru atau lebih tertinggal ya daripada yang lain? Karena mungkin diakibatkan karena wilayah Kalimantan sendiri ini bukan merupakan jalur untuk perdagangan, jadi cukup tertinggal atau tidak terekspos keluar. Akibat kurangnya informasi serta kurangnya berita-berita tentang daerah ini, itu berefek samping kepada misalnya kerajaan atau wilayah ini itu dalam sejarah Asia Tenggara saja cukup terlupakan atau daerah yang cukup asing dan pemahaman atau materi-materinya itu cukup kurang. Pendiri Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura didirikan oleh Raja Kudungga yang kemudian menurunkan kekuasaannya kepada Raja Aswawarman dan Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa kejayaan. Dari tulisan yang tertera di Prasasti Yupa, nama kerajaan Kudungga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun, generasi selanjutnya seperti Aswawarman, Mulawarman menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India. Upacara yang dilaksanakan juga sudah menunjukkan kegiatan upacara agama Hindu. Silsilah Raja. 1. Maharaja Kudungga. 2. Maharaja Aswawarman. 3. Maharaja Mulawarman. 4. Maharaja Mawawijaya Rahwarman. 5. Maharaja Gajayana-Warman. 6. Maharaja Tunggawarman. 7. Maharaja Jayanaga-Warman. 8. Maharaja Nalasinga-Warman. 9. Maharaja Gadingga-Warman Dewa. 10. Maharaja Indra-Warman Dewa. 11. Maharaja Singa-Warman Dewa. 12. Maharaja Chandra-Warman. 13. Maharaja Sri Lanka Dewa. 14. Maharaja Guna
Parana Dewa. 15 Maharaja Wijaya Warman. 16 Maharaja Sri Aji Dewa. 17 Maharaja Mulia Putra. 18 Maharaja Nala Pandita. 19 Maharaja Indra Paruta Dewa. 20 Maharaja Dharma Setia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Nuzulmi dari kelompok 1 yang membahas Kutai. Di sini NPM saya 202171077 ya. Di sini saya akan membahas subbahasan atau subpokok dari poin yang telah ditugaskan, yaitu hal atau kejadian penting apa yang terjadi di masa kerajaan Kutai ya. Oke. Hal yang terjadi atau kejadian penting yang terjadi di masa kerajaan Kutai adalah ditemukannya prasasti berbentuk yupa. Ini gambarnya nih. Nah, itulah. Mantap. Yupa itu sendiri adalah batu biasa yang di sana terdapat tulisan Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta yang biasanya isinya itu menceritakan tentang event atau kejadian-kejadian tertentu yang dialami atau yang telah terjadi di masa kerajaan dan juga oleh rezim yang sedang berkuasa seperti itu. Nah, Yupa itu sendiri berjumlah 7 buah yang dimana selain berfungsi sebagai informasi, tapi bisa menjadi tiang untuk mengikat hewan kurban serta melambangkan keagungan atau keabsahan dari raja tersebut yang sedang berkuasa. Nah, 7 buah prasasti Yupa ini ditemukan di tempat yang sama, yaitu di Muara Kaman, daerah Kutai Kartanegara, atau lebih tepatnya di pedalaman Sungai Mahakam itu sendiri. Nah, di sini ada yang menarik nih. Dari 7 Yupa tersebut, salah satunya menceritakan bahwa Mulawarman adalah raja yang menyuruh pada waktu itu. Nah, Mulawarman itu sendiri diceritakan dalam Yupa tersebut adalah anak dari Asma Warman maksud saya, cucu dari Kudungga. Nah, di sini nih, nama Kudungga itu jika ditelaah dalam bahasa Pahlawa, tidak ada yang namanya bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, tidak ada yang namanya Kudungga. Maka disinyalir Kudungga ini adalah berasal dari bahasa setempat yang sama sekali belum terjamah atau terpengaruhi oleh budaya Hindu yang sudah masuk di Kutai tersebut. Disinyalir juga nama Kudungga adalah seorang kepala suku penduduk asli Kutai, jadi belum terjamah gitu, belum masuk ke kebudayaan Hindu. Nah, Asma Warman dalam bahasa setempat juga disebut sebagai Wansakarta atau yang dapat diartikan sebagai pembentuk keluarga. Keterangan tersebutlah yang menunjukkan bahwa mulai dari kekuasaan Raja Asma Warman, corak kehidupan masyarakat Kutai menunjukkan jalannya proses penghidupan. Dari prasasti Yupa yang didirikan Mulawarman itu yang berfungsi sebagai peringatan bahwa Mulawarman telah melakukan kurban besar-besaran dan memberikan hadiah sebesar-besarnya untuk kemakmuran dari negaranya tersendiri gitu kan. Nah, maka dari pernyataan yang di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Kutai telah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu yang nyata. Tetapi Kudungga itu bukan nama dari dari Hindu tersendiri ya, bukan. Kudungga itu nama asli dari Kutai. Setelah Raja Kudungga Mulawarman, Asma Warman dan seterusnya itu baru dipengaruhi oleh budaya Hindu seperti itu dari India. Meskipun salah satu dari Yupa tersebut itu menceritakan tentang asal muasal Kudungga, tapi perlu diingat bahwa Yupa yang ditemukan di Muara Kaman itu ada 7 ya, ada 7 teman-teman. Dan rata-rata ketujuh-tujuhnya itu menceritakan tentang kejadian atau event yang terjadi, atau misalkan kekuasaan raja ini bagaimana gitu kan, ceritanya seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksun Janarko dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan 2 kerajaan, yaitu
Kerajaan Kutai Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Saya akan menjelaskan Kerajaan Kutai Martapura lebih dahulu. Yang pertama dari segi bahasa. Pengaruh Hindu-Buddha di Kutai dalam sistem bahasa adalah dengan hadirnya huruf Pallawa dan bahasa Sangskerta. Yang kedua, religi. Sebelumnya masyarakat menganut animisme dan dinamisme. Setelah masuk pengaruh dari India, Kutai menjadi kerajaan Hindu. Yang ketiga, kehidupan sosial. Terdapat penggolongan kelas sosial atau kasta dalam masyarakatnya. Yang keempat, ada kehidupan politik. Mula Warman yang merupakan raja paling disegani namun bijaksana dan murah hati berhasil menciptakan stabilitas politik dan membawa Kutai ke masa kejayaan. Kelima, ada kehidupan ekonomi. Terletak di tepi sungai, maka masyarakat banyak yang melakukan kegiatan perdagangan. Adapun mata pencaharian utama dalam masyarakat zaman kerajaan Kutai merupakan berternak sapi. Terus dari sistem pengetahuan, rakyat Kutai pergi menimba ilmu ke negara asal Hindu-Buddha yaitu India. Lalu dia menyebarkan di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya upacara penghinduan. Lalu saya akan menjelaskan kehidupan kerajaan Kutai Kartanegara. Kehidupan kerajaan Kutai Kartanegara ada 3 poin, yaitu pemerintahan, kehidupan ekonomi, dan juga kehidupan politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemerintahannya. Pola pemerintahan menggunakan sistem raja, namun berubah menjadi kesultanan setelah mendapat pengaruh dari Islam. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai Kartanegara melakukan banyak kegiatan perdagangan, terutama dengan kerajaan yang ada di Pulau Jawa, untuk menambah perekonomian dari kerajaan Kutai Kartanegara. Kehidupan politik di bawah kepemimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Mendapa pada abad ke-16, Kartanegara menaklukkan Martadipura, lalu mengganti nama menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura. Yang selanjutnya ada Kerajaan Kutai Kertanegara. Pada sekitar abad ke-14 Masehi, telah berdiri satu kerajaan baru yang bernama Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Batara Agung Dewa Sakti. Pada saat berdiri, kerajaan ini bercorak Hindu. Kerajaan Kutai Kertanegara terletak di muara Sungai Mahakam dekat dengan Kerajaan Kutai Martapura. Banyak yang belum mengetahui bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara dan Kerajaan Kutai Martapura merupakan 2 kerajaan yang berbeda. Kerajaan Kutai Kartanegara mengalami beberapa kali perpindahan pusat pemerintahan atau ibu kota. Namun, kerajaan ini berpusat paling lama di daerah Kutai Lama, yaitu sekitar 4 abad dari tahun 1300 sampai tahun 1732. Menurut Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan, silsilah raja-raja kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. Yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Yang kedua, Aji Batara Agung Padukanira.
yang ketiga Maharaja Sultan, yang keempat Raja Mandarsha, yang kelima Pangeran Tumenggung Bayabaya, yang keenam Raja Mahkota, yang ketujuh Aji Dilanggar, yang kedelapan Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martapura, yang kesembilan Pangeran Dipati Agung ing Martapura, yang kesepuluh Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura, yang ke-11 Aji Ragi gelar Ratu Agung, yang ke-12 Pangeran Dipati Tua ing Martapura, yang ke-13 Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura, yang ke-14 Sultan Aji Muhammad Idris, yang ke-15 Sultan Aji Muhammad Aliyedin, yang ke-16 Sultan Aji Muhammad Muslihuddin, yang ke-17 Sultan Aji Muhammad Salehuddin, yang ke-18 Dewan Perwalian, 19 Sultan Aji Muhammad Sulaiman, ke-20 Sultan Aji Muhammad Alibuddin, ke-21 Dewan Perwalian atau Pangeran Mangkunegoro, yang ke-22 Sultan Aji Muhammad Parikesit. Di bidang politik, di bawah kepemimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Pendapa pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martapura. Raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara ini pun kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Kertanegara ing Martapura, yang berarti adanya penyatuan atau peleburan dari kedua kerajaan. Di bidang ekonomi, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan perdagangan, terutama dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Di bidang pemerintahan, pola pemerintahannya menggunakan sistem raja. Namun, setelah mendapat pengaruh Islam, menggunakan pola pemerintahan sultan. Pada abad ke-17 Masehi, pengaruh Islam yang disebar oleh Tuan Panggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara, yang saat itu diperintah oleh Raja Mahkota. Seabad kemudian, penyebutan raja diganti menjadi sultan dan kerajaan diubah menjadi kesultanan. Namanya menjadi Kesultanan Kertanegara ing Martapura.